Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Umam Fauzan. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Kuningan dan saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan untuk guru tertentu tahun 2024 ya di LPTK Universitas Negeri Makassar pada bidang studi teknik otomotif. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan menampilkan video pembelajaran dengan CP, perawatan dan perbaikan engine management system pada sepeda motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Pagi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang masih memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa nikmat sehat maupun kesempatan ya untuk bisa hadir dalam pembelajaran mapel pilihan ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, akhirnya silakan pimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, hari ini hadir semua. Alhamdulillah ya, semuanya hadir, artinya semuanya siap dalam menghadapi pembelajaran ya. Itu merupakan nilai positif yang harus Anda kembangkan, harus Anda tetap pegang ya, supaya nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian Bapak tidak lupa mengingatkan satu hal ya, kita sekarang sebagai pelajar tentunya kita harus merasakan atau mempunyai jiwa sosial ya, baik itu terhadap sesama maupun terhadap lingkungan ya. Kita belajar di SMK 3 tentunya kita menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah, artinya kita harus menjaga kebersihan ya. Bapak menemukan ada aqua gelas di sini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang harus Anda atau kita sama-sama perbaiki ya. Kita harus sadar diri bahwa kita harus menjaga kebersihan ya. Kira-kira kalau misalkan ada aqua gelas di bawah, sudah sesuai bukan? Belum dengan norma yang ada? Belum ya. Artinya kita harus sadar diri bahwasanya sampah ketika kita sudah membeli aqua ini, sampahnya itu harus dikemanakan? Dibuang ya. Dibuangnya kemana? Buang sampah ya. Siap ya? Oke, itu evaluasi bahwasanya kita harus selalu tetap menjaga kebersihan. Oke, silahkan nanti dibuang ya. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, kita sebelumnya sudah belajar apa? Yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar tentang sistem PJM. Kemarin kita sudah mempelajari definisi, kemudian fungsi, cara kerja dan komponennya ya. Setidaknya ada tiga komponen ya. Pertama ada apa aja, Rega? Masih ingat? Ada sensor. Yang kedua ada controller ya. Yang ketiga ada actuator ya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita tentunya akan melaksanakan pembelajaran dengan CP, perawatan dan perbaikan engine management system ya, sepeda motor. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan Anda itu nanti mampu mengidentifikasi komponen engine management system pada sepeda motor. Tentunya kalau kemarin itu teorinya
ya. Nanti Anda langsung praktek akan mengenal ya komponen-komponen dari EMS di sepeda motornya langsung. Ya, kemudian yang kedua, Anda juga diharapkan mampu mendiagnosa kerusakan pada sepeda motor PJM-FI. Kemudian yang ketiga, Anda mampu melakukan perawatan dan perbaikan pada sepeda motor Honda PJM-FI ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang PJM-FI ya. Bagaimana cara merawat dan memperbaikinya. Ya, karena sistem PJM-FI di sana ada fitur untuk mendiagnosa secara mandiri. Jadi jika ada kerusakan, nanti ECU akan mengirimkan sinyal ke konsumen atau pengendara, ya, bahwa sepeda motornya mengalami kerusakan. Kita akan coba lakukan pretest dulu ya. Ya, silakan HP-nya disiapkan. Nanti akan tampilkan barcode-nya. Oke, silakan. Tadi Anda sudah melakukan pretest, ya. Sekarang kita akan coba masuk ke inti pembelajaran, ya. Perhatikan, ada video di depan. Coba Anda perhatikan, ini adalah dashboard sepeda motor, dan ada lampu yang menyala. Kira-kira, ya, sepeda motor ini mengalami masalah apa? Ya. Dari mana Anda mampu menentukan bahwa yang menjadi masalahnya komponen anu misalkan, ya, dari jumlah kedipan yang muncul pada mil, ya, malfunction indikator lamp. Kalau misalkan milnya tidak nyala, kira-kira Anda tahu nggak rusaknya di mana? Enggak ya, gitu. Nah, ya. Kalau di sepeda motor ini kedipannya berapa? 12. Tahu dari mana 12? Ya, karena ada perbedaan durasi pengedipan ya. Ada durasi yang panjang, ada durasi yang pendek. Kalau yang panjang berapa nilainya? 10. Kalau yang pendek? Jadi kalau panjang, pendek-pendek berarti 12. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, perhatikan. Nah, ada berapa kedipan? 7. Apa yang rusak dari sepeda motor ini? Ya. Apakah Anda langsung bisa menyimpulkan bahwa yang rusaknya adalah ECT? Apakah bisa langsung menentukan? Nah, untuk bisa menentukan bahwa yang rusak itu ECT atau bukan, kita nanti akan melaksanakan praktikum di bawah. Ya. Jadi nanti kita sistemnya akan dibagi kelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Ya. Kemudian nanti akan ada pembagian job sheet dan juga lembar kerjanya. Ya. Setelah itu Anda diminta untuk mencari, mendiagnosa permasalahan yang ada di sepeda motor di bawah. Kemudian Anda diminta untuk memperbaikinya. Ya, setelah mendiagnosa, memperbaiki, yang terakhir apa? Anda harus mereset ECM-nya. Ya, bagaimana cara mereset ECM? Perhatikan gambar atau video di depan. Oke. Dari hasil pengamatan bahwa sepeda motor ini mengalami memunculkan dua kedipan. Pertama adalah 12, ya. Yang kedua adalah 8. Ya. Oleh karena itu kita harus memeriksa bagian-bagian mana saja yang mengalami kerusakan. Nah, ternyata soket injektor mengalami lepas ya, jadi kita harus memperbaiki dengan cara memasangkannya.
Kemudian kita periksa bagian throttle position sensor, ini juga sama ya, lepas soketnya, kita pasangkan lagi. Setelah kita melakukan perbaikan, kita harus melakukan reset ya. Karena kalau misalkan tidak reset maka ribbon akan disimpan di ECM. Coba kita pastikan dengan menggunakan alat ya. Alat ini bernama DLC short connector. Nah, kita harus memasangkan DLC short connector pada soket DLC sebelah sini. Kita lepas untuk DLC-nya. Kemudian kita pasangkan, kemudian kita on-kan lagi. Nah, ya, ribbon masih muncul, artinya kerusakan masih tersimpan. Maka dari itu kita harus melakukan reset ECM dengan cara pertama adalah melepaskan dari short connector, kemudian pasangkan lagi. Ya, tidak boleh lebih dari 5 detik. Ya, kita lihat. Mirror akan mundip secara terus-menerus ya, tidak berhenti. Artinya proses reset ECM masih dilakukan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian kita lakukan dulu. Ya, lepaskan lagi dari connector-nya, kemudian kita hidupkan lagi. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu tadi ya sedikit penjelasan tentang prosedur langkah melaksanakan reset ECM ya. Setelah Anda mendiagnosa, Anda memperbaiki, Anda juga wajib melaksanakan reset ECM. Ya, kira-kira sudah jelas penjelasannya? Nah, kalau belum jelas, Bapak akan berikan sebuah job sheet ya. Dan juga LKPD-nya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan dibagikan ini. Ya, silahkan. Kelompok 1 mana? Oke. Nah, di sana ada langkah kerja, ada prosedur ya, langkah-langkah, step demi step. Kemudian di belakangnya ada LKPD-nya. Jadi Anda diminta untuk mendiagnosa. Kemudian Anda juga diminta untuk memperbaiki ya, dan Anda juga diminta untuk melaksanakan reset ECM. Tapi perhatikan dulu semuanya. Bapak minta nanti harus saling berkolaborasi ya, bekerja sama. Karena Anda dalam satu kelompok tentunya Anda harus bareng-bareng bisanya. Jadi jangan yang satu bisa, yang satunya tidak bisa. Ya, semuanya dipastikan harus bisa. Siap ya? Nah. Kemudian berikutnya kita akan langsung ya mulai dari kelompok 1 sampai 4 dulu, semuanya turun ke bawah ya. Jadi setelah 4 kelompok selesai, 4 kelompok berikutnya ya. Jadi tidak terlalu lama nunggunya nanti ya. Ya, silakan ke bawah semuanya. Kelompok 4 sampai 4. Kita akan melaksanakan praktikum ya, untuk mendiagnosa, kemudian memperbaiki dan mereset ECM. Jadi di sini sediakan 2 sepeda motor, ya, ada Vario, ada Beat. Jadi 2 kelompok dulu, ya. Yang lainnya silakan tunggu di samping ya, supaya kondusif. Tuh. Kemudian, tolong nanti setiap hasil pemeriksaan itu dicatat di LKPD, ya. Kemudian nanti akan dipresentasikan di depan ya. Kemudian setelah praktikum, Anda membuat kesimpulan bersama-sama dengan teman ya atas pemeriksaan yang sudah dilakukan. Ya, siap ya? Ya, mulai kelompok 1 dan 2. Silakan. Mil masih menyala ya, tidak mengedip. Artinya Anda harus memeriksa menggunakan alat. Ya. Apa ini namanya? DLC short connector. Ya, DLC short connector. Ya, silahkan diperiksa. Nah, kemudian lihat kedipan yang muncul berapa.
Ya, tunggu dulu ya sampai semua kedipan muncul ya. Barangkali lebih dari satu kedipan. 12, 7, dan 8. Nah, silakan sekarang diperiksa. Barangkali ada soket yang longgar, yang putus ya. Silakan diperiksa. Nah, itu soket apa itu? Injektor. Injektor. Ya, silakan pasangkan. Periksa lagi. Kan ini throttle body. Berarti itu apa? TP ya. Nah, sekarang periksa apakah kedipannya hilang atau tidak. Ngedip nggak? Nah, nggak ngedip. Coba Anda periksa menggunakan DLC short connector. Coba diperiksa. Nah, masih ada kedipan ya. Berarti tugas selanjutnya apa? Di reset. Bagaimana langkahnya? Cabut. Ya. Selang kembali. Tandanya apa kalau berhasil? Berkedip secara terus menerus. Mana? Sudah muncul kedipannya? Sudah di reset. Sudah di reset. Berarti tadi yang muncul kedipannya berapa? 12 sama 8. 12 sama 8. 12 itu apa? Injektor. Injektor. Sudah diperbaiki? Sudah Pak, tadi Yang mana injektor? ini Pak. Oh iya. Kalau 8? 8 TP. TP yang mana? TP lupa Pak. Oh iya. Cara memperbaikinya gimana? Resetnya? Reset. Jadi Pak, ini dicabut terus Ya. pasang lagi. Pasang kurang lagi, dari 5 detik. kurang dari 5 detik. Ya, tandanya apa kalau berhasil? Ini apa? Terus Terus menerus ya. Nah, setelah ini Anda silakan buat kesimpulan ya atas pemeriksaan ini. Silakan. Ya, ya silakan. Ya, silahkan Anda periksa ya kedipan apa saja yang muncul, kemudian periksa soket-soketnya, komponen mana yang mengalami kerusakan. Kalau sudah ketahuan berarti Anda perbaiki, kemudian Anda reset. Ya, paham? Ya, silahkan. Ya, muncul ya. Sudah ketahuan mana yang rusak? Ya, Pak. Ya, itu apa? Ini injektor. Kodenya 12. 12. Terus sensor TP, Pak. Sensor TP. Sensor TP. Oke, berapa sensor TP? Sensor TP itu 8. 8. Ya. Ada lagi nggak? Satu lagi ada ini di sini. Apa itu yang bawah? Kedua. Sensor? Kedua. CT. EOT. Ya. Tuh. Sudah diperbaiki? Pak. Mana saja yang rusak? Ini Pak, sama ini. Nah, ini apa ini? Ini. CT. Ini apa ini? Ini apa ini? Injektor. Ini injektor. Berarti ini soket apa? Soket? Kedua. Injektor. Injektor. Ya. Kalau yang ini? TP. Soket sensor TP ya. Kalau ECT di sini, di bawah sini ada. Nah, sudah diperbaiki? Belum Pak. Nah, kalau belum diperbaiki, ya pasti muncul kedipan terus. Ya, sekarang Anda reset. Ya. Anda cabutin So, cabut, kemudian pasangkan lagi. Terus Kalau dimatikan, kita tahu berhasil atau tidaknya gimana? Ya. Jadi harus nyala ya. Tengahnya ada kecantolan. Nah.
Tanda bahwa proses tes itu berhasil apa? Tandanya. Mil akan pendek secara terus menerus. Ya, mil akan mengedip secara terus menerus, gitu kan? Ini terus menerus nggak? Terus menerus ya, berarti berhasil. Ya. Silakan matikan, bereskan lagi, kemudian buat kesimpulan ya, di atas ya. Setelah tadi Anda melaksanakan praktikum di bawah, ya, Anda kan memperhatikan ya bahwa di sana ada kedipan. Kemudian Anda juga sudah melakukan perbaikan, ya. Komponen mana saja yang mengalami kerusakan. Kemudian Anda juga sudah melaksanakan riset. Bapak minta Anda menuliskan kesimpulan terhadap apa yang sudah Anda lakukan di bawah. Ya. Jadi munculnya kedipannya berapa, apa saja, dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian tadi juga ada satu kasus, tadi kan? Ada satu kasus di mana mil itu nggak muncul ketika DLC short connector itu dipasang. Nah, kira-kira apa penyebab masalahnya? Ya, apakah akinya sudah lemah, ataukah ECU-nya sudah pusing? Ya, sering cabut pasangan itu ya, bisa aja. Ya, coba Anda cari informasi terkait itu, kemudian cantumkan pada lembar kesimpulan. Nah, silakan ya, kerjakan dulu. Oke, sudah? Nah, perhatikan dulu semuanya. Setelah Anda membuatkan laporan hasil observasi di bawah, kali ini Bapak minta untuk memaparkan hasil penyelidikan ya, pemecahan masalah di bawah. Sebelum teman Anda memaparkan, Bapak minta Anda menyimak apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Anda. Anda harus menghargai apa yang disampaikan oleh Atep, oleh Fadel, oleh Yanwar, dan Billy. Ya, nanti barangkali ada tanggapan atau tambahan, silakan ya, menambahkan ya. Siap? Ya, silakan Atep dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai observasi kami. Kesimpulan yang kami dapat, muncul 2 kerusakan, yaitu yang pertama adalah 8 kedipan TP dan yang kedua 12 kedipan injektor. Setelah kami memeriksa, ternyata soket injektor dan soket TP terlepas. Lalu kami memperbaikinya dengan cara memasangkan soketnya dan melakukan reset dengan cara cabut dan pasang kembali DLC short connector kurang dari 5 detik. Kemudian jika berhasil, maka lampu mil akan terus berkedip. Ya, tuh ya. Nah, tepuk tangan aku untuk kelompok. Sebelumnya, Bapak minta Rizwan menceritakan dulu ya kasus yang terjadi di motor Vario ketika ada kerusakan, kemudian di-on-kan, itu muncul kedipan nggak Rizwan? Muncul Pak. Langsung muncul kedipan? Ya, tapi melotot aja ya. Oh iya Pak. Nah, gimana cara mengatasinya? Pakai Di reset Pak. Pakai soket DLC konektor. Kayak alat itu ya, alat jumper. Ketika itu dipasang, kemudian di-on-kan, apa? Berkedip, muncul kedipannya ya. Jadi ada perbedaan antara motor Beat dengan motor Vario. Kalau motor Beat mah ketika ada permasalahan itu langsung muncul ya. Kalau motor Vario ketika ada permasalahan dia menyala terus, tidak langsung muncul kedipannya. Gitu ya? Nah, sekarang Bapak minta perwakilan satu orang yang dapat menyimpulkan ya dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ada yang mau mencoba? Jangan perhatikan ya semuanya. Ya, baik.
kesimpulan atau pendapat dari hasil pemeriksaan di bawah, kita harus sering-sering memeriksa pada motor kita, terutama pada bagian sensor ataupun yang lainnya, dikarenakan apabila kita sedikit mengabaikan ataupun tidak seolah-olah kita dibiarkan saja, maka mungkin kedepannya motor kita akan mengalami kerusakan yang lebih parah daripada motor kita itu akan misalnya ada muncul kode kedipan yang sudah kita periksa. Nah, itu harus kita lakukan perbaikan. Nah, apabila kita tidak melakukan perbaikan, mungkin motor kita ya dapat rusak lebih parah lagi. Mungkin segitu saja, Bu. Baik, terima kasih pada Haikal. Bukan. Ya, jadi menguatkan pendapat Haikal ya, bahwasanya ketika kita sudah memiliki sepeda motor, tentunya tugas kita tidak hanya menggunakan sepeda motor tersebut. Artinya kita harus rajin-rajin melakukan pemeriksaan dan perawatan. Ya, salah satu perawatan yang disarankan adalah ketika muncul kedipan. Kita jangan membiarkan kedipan tersebut muncul. Kenapa muncul kedipan? Karena ada permasalahan yang harus kita selesaikan, kita perbaiki. Bawa sepeda motor ke bengkel ya, atau dengan mandiri perbaikannya. Kira-kira apa sih masalahnya? 12, oh ternyata injektornya sudah rusak, atau soketnya longgar, ya, atau kabelnya putus. 7, oh barangkali EOD-nya sudah rusak juga, ya, soketnya sudah longgar, kabelnya putus. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari materi sekarang, ya, supaya kita nanti bisa memperbaiki barangkali muncul kasus yang sama. Gitu. Nah, sekarang tugas Anda adalah melaksanakan post test. Ya, tadi awal pretest, di akhir ada post test. Ya, untuk mengukur sejauh mana Anda sudah paham materi yang dilaksanakan sekarang. Silakan HP-nya siapkan. Kemudian masuk ke link di depan. Kalau sudah semua, berikutnya mengisi refleksi ya. Silakan di-scan lagi. 5 menit selesai ya. Oke, sudah ya semuanya ya. Jadi alhamdulillah hari ini kalian sudah melaksanakan pembelajaran pada materi EMS ya, Engine Management System. Anda sekarang sudah paham komponen-komponen EMS pada sepeda motor ya. Anda juga sudah bisa melaksanakan perawatan dan perbaikan ya. Betul? Harapannya Anda terus ingat kompetensi yang sekarang sudah Anda capai. Ini jangan dilupakan. Kemudian untuk minggu depan kita akan masuk ke proses perbaikan atau reset TP sensor dan juga setting altitude, setting mode. Ya, harapannya Anda nanti membaca dulu referensi terlebih dahulu di rumah atau bisa menonton video cara perawatannya ya, sehingga nanti pas praktek bisa langsung cepat ya, langsung nerap. Siap? Ya, silakan untuk menutup kegiatan hari ini. Kayaknya pilih doa ya. Silakan. Siap. Sebelum pulang kita doa baik. Rabbi zidni ilman warzuqni. Ya Allah, semoga Engkau tambah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan juga Engkau berikan kepemahaman kepada kami. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini,
Bapak minta yang sekarang kebagian tiket ya. Setelah itu silakan Anda pulang ke rumah dengan hati-hati. Ya, salam ke orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.